saudara Zulkifli. Perhatikan untuk ini ya, cara penulisan bagian atas huruf H ini. Ya. Jadi untuk atasnya itu pakai setengah mata pena, jadi benar-benar setengah ya, jangan kurang dari itu. Seperti ini. Nah, ini pertama, jadi memang harus dilatih lagi ya untuk menciptakan ukuran setengah ini. Lalu kaidahnya juga ya bentuknya ini lebih tinggi lagi, jadi bukannya panjang ke samping, tapi lebih panjang ke atas, tapi serong kayak gini ya. Berat bisa dilihat ini ya. Jadi jarak ini ke ini tuh cuma 1 titik ya. Ini terantum terlalu panjang gitu. Oke. Kemudian satu poin ya sedikit ini terlalu tinggi ya. Ini masih mending yang atas ini juga masih agak terlalu tinggi. Jadi kenapa saya bilang terlalu tinggi ini, karena dia mau nyambung ke huruf ke bawah. Jadi sebenarnya itu dia nggak berhenti di sini, tapi dia masih ada sampai ke sini, jadi dihitungnya tuh sampai ke sini. Jadi kalau kita tutup huruf H nya ini, nah ini lam ketemu waw atau kaf ketemu waw ya gitu. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita menulis huruf seperti ini yang masih nyambung lagi, itu kita kurangin porsi tingginya ini. Oke, itu sudah paham ya. Wawnya lebih rapih lagi ya, ini kayak tajam-tajam gini. Jadi waw itu bulat ya, sama jantah itu waw tersambung atau waw yang sendiri-sendiri seperti ini ya. Sebisa mungkin ini bulat, tapi mending ya ini ya, yang kedua khususnya. Yang pertama ini terlalu lancip kayak gini, yang ini juga enggak jadi lah, ini kurang gitu. Kemudian untuk haknya atau nun ketemu hak ini sebisa mungkin kita tambah kelenturannya, jangan terlalu kering namanya. Ini kayak gini nih, ini terlalu kecil ya, dari tipis ini oke lah yang awalnya, yang kedua nih kayak ini kurang gitu, terus goyangannya juga naiknya juga kurang gitu, sedikit aja. Kemudian ini yang paling kelihatan itu huruf sin. Nah perhatikan huruf sin atau shin, ketika dia nyambung ke huruf ke atas ini 1 poin ya. Apakah sebelumnya udah ketemu? Kayaknya belum. Sin yang ditulis panjang, atau umum lah huruf yang panjang ya, huruf mat atau huruf yang ditulis panjang itu
ketika dia bersambung dengan huruf yang ke atas, dia akan lebih rendah ya ininya, jarak ininya ke sini. Misalnya sin ketemu alif, ini saya bikinin sin ketemu alif. Turun, datar, dan naik. Enggak sampai 2 titik. Kemudian saya bandingkan ketika sin bertemu dengan misalnya apa ya, mim gitu di sini. Dia lebih tinggi lagi ya, itu untuk memberikan keseimbangan. Jadi kalau ini terlalu, dia nyambung ke atas ini tinggi, dia akan terlalu banyak ruang di sini ya, yang itu tidak enak dilihat gitu. Nah terus ini sin ya, sin yang antum tulis ini terlalu tinggi. Pertama itu masalahnya. Yang kedua adalah bentuknya atau pembagiannya, pembagian turun, datar, dan naik. Turun, datar, dan naik. Ya, harus ada nih turun sampai sini, ada datar di sini, ada naik. Nah, berarti kan antum yang pertama ini turun semua sampai sini, datarnya sedikit sekali. Ini juga seperti itu. Ini juga masih adalah dikit, tapi turunnya terlalu curam, datar, dan naiknya terlalu sedikit gitu. Jadi ini harus selalu kita perhatikan ketika kita nulis tulisan yang atau huruf-huruf mat ya istilahnya, huruf ditulis panjang gitu. Oke, ini jadi tingginya kurang lebih berapa, hanya 2 atau bahkan bisa 1,5 ya, 2 gitu. Jangan lebih, ini terlalu tinggi. Oke, nah ini saya sambung langsung huruf sin ketemu kaf ketemu ro. Sebisa mungkin tintanya mengalir ya. Ketika bikin seperti ini tuh biar bagus jadinya. Nah ini kurang rapih ya ini. Entah ini kita bisa kurangin pakai alat tartis, dan atau kita isi ini yang kosong kayak ini gitu. Kemudian untuk menulisan huruf ya ketemu nun ya, perhatikan. BTW ini antum harus peka ya, atau lebih teliti untuk menulis huruf biar pas di garis. Ini saya lihat yang baris pertama ini mana garisnya nggak tahu ya, entah yang ini, oh ini masih mending lah, ini bagus. Mungkin awal antum sengaja naik nggak apa-apa. Nah yang kedua juga nih, ini kan nih garisnya tuh di sini ya, kalau nun itu kan di sini. Nah, terus yang ini juga, yang ketiga bagus sih ya, ketiga bagus pas, yang ketiga pas. Yang pertama dan kedua aja itu kurang jelas ya. Nah gitu. Untuk ya ketemu nun sebenarnya tuh dia garisnya tuh di sini ya, bukan di sini. Nah jadi lebih teliti lagi. Jadi mau nulis itu kita
ya ancang-ancangnya tuh yang pas. Kalau ragu, tulis dulu di kertas lain, nanti kita sesuaikan di kertas tugas utama kita. Nah, ini garisnya dulu di sini. Nah, gitu. Terus perhatikan ya, sebisa mungkin ini jangan sampai terlalu tebal ininya. Gitu. Jadi gimana biar nggak terlalu tebal? Jadi ketika kita awal itu bikin nun, saya ini huruf nun. Nah, di awal itu jangan tegak kalamnya, jadi lebih miring. Jadi miringnya itu seberapa? Nah, miringnya adalah seukuran kalam alamiah khotnas ta'liq itu seberapa segini. Nah, ketika kita bikin titik seberapa ya itu berarti segitu. Nah, jadi gimana? Jangan tegak. Atau, nah ini salah satu faktor lain adalah kebanyakan tinta ya. Jadi kebanyakan tinta itu bisa membuat terlalu tebal. Nah, ini miring, sini miring. Langsung kita langsung aja lanjutkan bentuk nunnya. Nah, itu ketika dia miringnya pas, dia di sini nggak bakal terlalu tebal, ini terlalu tebal ya, gitu. Oke, nikmatnya untuk formnya atau kerangka utamanya itu udah bener ya, bentuknya itu udah dapat, cuman ya itu kurang, eksekusinya kurang rapih ya. Misalnya huruf nun ini kenapa seperti ini, jadi huruf ba atau nun atau ya ketika dia berada di depan bentuknya gimana, lurus tegak seperti ini. Nah, kayak gini, satu titik ya, satu titik dengan tegak seperti ini biasa. Kemudian jadi jangan terlalu tipis ya, ini terlalu tipis sekali. Kemudian kita bikin sambungan huruf ain seperti ini. Nah, ini jaraknya satu titik, satu mata pena, sini satu mata pena. Dan ini saya versi gambarnya aja yang ini. Nah, kayak gini. Baru apa bikin di sini juga setengah mata pena. Ini lebih tegak lagi ya, ini mimnya. Mim kalau nyambung ke huruf ta atau yang bentuknya seperti itu ya lebih tegak. Nah, seperti ini benar sih sebenarnya, ini tegaknya, dari segi tegaknya. Kemudian nah ininya jangan terlalu panjang, ini segini cukup ya. Jadi sebenarnya turun, belok dikit aja nih, belok dikit aja di sini. Nah, ini baru kita bikin huruf taknya. Dari jarak sini ke sini tuh kurang lebih berapa, satu titik lebih ya. Jadi untuk kita mancang-ancang kurang lebih di sini tuh minimal satu titik di sini ya, gitu. Ini kita harus sering-sering berlatih untuk apa, untuk kita ya hal-hal yang kayak gini nih, misalnya nulis yang huruf panjang kayak gini nih, antum gimana coba mengkira-kirakan mulainya di mana gitu. Nah, itu jam terbang ya kayak gitu ya. Jadi semakin kita sering nulis semakin tahu nih kira-kira pasnya di mana itu. Kalaupun masih belum bisa ya udah kita tulis dulu di kertas lain kan, terus kita ukur tuh kira-kira entah itu pakai senti, entah itu nanti kita titikin berapa titik ini, itu boleh. Gini. Oke, an'amta.
nikmat nih sebenarnya bacanya, cuman karena bahasa Persia mungkin nggak terlalu akrab ya, saya baca An'amta itu biar mudah. Oke, nah ini kemudian ini ya, kafro atau lamro atau kafza itu sebisa mungkin tintanya jangan terlalu kental. Ini saya perhatikan beberapa kali antum itu tintanya terlalu kental ya, udah yang menciptakan kayak gini nih, nggak rapi lah, alifnya nggak rapi gitu. Jadi lebih di encerin, intinya lancar lah. Kental sebenarnya nggak masalah selama dia ketika kita pakai tulis itu lancar mengalir gitu. Oke. Perhatikan ya, ini untuk ininya terlalu panjang, jadi jangan terlalu panjang, lebih di kurang lagi setengah mata pena miring gini. Ya, roknya juga yang rapih ya, ini saya juga rapi nih. Satu tuh, kalau ada yang kosong-kosong gini diisi ini pakai ujung, nah kayak gini. Untuk meme ya, ini udah lumayan bagus ya meme, khususnya yang kedua. Nah, cuman ini terlalu besar, ini terlalu kaku. Ini perhatikan meme ya nih, usahakan depannya tuh jangan lancip kayak gitu. Nah kayak gini, jadi lebih tumpul. Satu, dua, ini ke bawah, gini. Nah, ini jangan terlalu jauh nih, ini terlalu panjang, ini kepalanya terlalu besar ya. Silahkan meme lagi nih diperbaikin lagi meme nya, ketebalan nih. Udah itu dulu ya, saya rasa antum ulangi lagi sekali lagi seperti ini ya. Itu poin-poinnya, silahkan diperbaiki, tintanya diperbaiki, kertasnya atau semua alatnya coba dilihat ya, coba saya bisa lihat langsung ya, maksudnya kita bisa tatap muka. Nah saya bisa perbaikin tuh alatnya, kenapa tuh masalahnya di mana gitu. Oke, itu dulu. Assalamualaikum.